Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pagi-pagi ini sudah siap untuk menambah ilmu talabul ilmi. Ini nanti gilirannya masalah akhlak. Kalau kita buka jadwal, judulnya wawasan akhlak. Ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hamzah Rifqi. Kita semua sudah barang tentu sudah kenal, karena beliau ketika pertama kali waktu pembukaan beliau telah memberikan materi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sungguh Rasulullah itu diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak kita. Bapak Ibu sekalian, akhlak merupakan suatu kebiasaan sehari-hari yang merupakan refleks, tidak usah dipikir lagi. Kalau kita berpikir lagi biasanya jaim, sok menolong, sok sabar, sok dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dengan kita ini mempersiapkan hati kita dalam rangka menuju Haji Mabrur, mari kita mulai dari sekarang, bahwa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari akan membuahkan akhlak. Apalagi ketika kita nanti dalam jemaah haji bersama-sama nanti, kalau kondisi normal kita biasanya biasa-biasa saja, bisa sabar, bisa mendahulukan orang lain, bisa menolong. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang krisis, entah capek, entah apa dan sebagainya, kalau tidak sejak sekarang kita mulai membentuk akhlak kita, biasanya ya tidak begitu baik akhlaknya. Kita biasanya kembali pada keseharian kita. Mudah-mudahan ini nanti dari Pak Hamzah Rifqi, materi-materi ini bisa mulai menapaki hidup keseharian kita, sehingga nanti kita refleksnya merupakan akhlakul karimah. Akhlak merupakan buah daripada iman. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah amal-amal yang menuju ke akhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian, ini nanti 30 menit tanya jawab. Ini jadwalnya sampai jam 9:04. Tadi mundur sedikit, apakah mau ditambah atau mau nanti Pak Rifqi Hamzah bisa menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, salah satu tip untuk tidak ngantuk. Nah, ini biasanya kalau ngantuk, maka kita punya tip, kita perhatikan betul, dan ada hal yang menarik kita tanyakan, kita catat, sehingga pikiran kita aktif, sehingga insya Allah nggak ngantuk. Demikian, pada Bapak Rifqi Hamzah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu bapak sekalian, mari kita bersyukur, selalu bersyukur atas karunia Allah, nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, terutama
ulama. Yang jelas pagi hari ini kita dikaruniai kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan Allah menyampaikan maksud kita menunaikan ibadah haji, dan saatnya nanti kita menunaikan bisa sungguh-sungguh sebaik-baiknya kita bisa melaksanakannya, dan kita memperoleh haji mabrur. Oleh karena itu saya berharap kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan manasik haji ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan betul-betul bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di dalam kita nanti menunaikan ibadah haji. Kalau tadi diberikan tips oleh Pak Iqbal, saya juga ingin memberikan tips untuk tidak ngantuk. Pesan pada sampingnya, ya ngantuk kepelak. Ya, kalau sudah pesan kan tidak apa-apa. Kalau sampai pesan ya. Tak pesan. Kalau dengan kira-kira mbak enak ngantuk. Nah itu tipsnya gampang. Pesan saja sebenarnya enak ngantuk kepelak. Kalau yang seni ngantuk. Makanya dia juga harus pesen gitu. Nah begini Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang wawasan akhlak sesuai dengan jadwal. Dan di buku sudah ada. Sudah dibaca semua? Kalau belum dibaca ada alasan saya menyampaikan begini. Kalau sudah dibaca saya tak pulang saja. Mesti dibaca kafe, mesti mudeng kafe, cerdas. Kalau belum ya saya menyampaikan dan tak jelaskan sedikit-sedikit ya. Karena waktunya terbatas. Ya, untuk akhlak itu mestinya 2 hari 2 malam. Harusnya itu karena 14 KS. Udah, kalau satu pertemuan itu 100 menit, kemudian ada 14 pertemuan berarti 1400 menit dibagi 60, 14 bagi 6 ya kan? 2 hari. Ya sudah, tidak apa-apa, wong saya bicara dengan orang cerdas itu ya mudeng semua beres. Jangan kecil hati, cuma berbual itu kecil hati ya jangan. Justru alhamdulillah kok tua masih cerdas. Ibu bapak sekalian, pertama kita pahami dulu tentang pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq, di situ sudah ada tabiat, budi pekerti, adat, kebiasaan, itu akhlak. Jadi tinggal biasanya bagaimana. Akhlak adalah ini secara kebahasaan. Kalau secara istilah, akhlak itu keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Jadi sesuatu yang sudah melekat, yang dari jiwa itu lahir perbuatan-perbuatan yang dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, tidak usah berpikir, tidak melalui pertimbangan ya. Bila melahirkan perbuatan yang baik atau terpuji menurut akal dan syara, berarti dia akhlak yang baik. Kalau kebiasaan itu kok menurut syariat baik, berarti akhlaknya baik. Kalau menurut akal itu buruk, menurut agama itu buruk, berarti akhlaknya buruk. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah terbiasa. Orang tidak usah berpikir angel-angel, tidak usah mikir. Jadi misalkan ada berita kecelakaan, mau ada kecelakaan, mati itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu, rasa mikir, enak mau coba ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah itu tidak usah mikir, sudah refleks. Nah, itu yang namanya akhlak. Ya tinggal bunyinya apa, yang diomongkan apa, yang keluar apa, tanpa berpikir itu. Kalau yang keluar itu jelek, mau kecelakaan, mati itu, mau dia, itu ya berarti itu akhlaknya buruk. Karena yang keluar mulutnya
akhlak Islam, konsep atau seperangkat pengertian tentang kaidah yang normatif, sistem nilai. Jadi nilai-nilai yang digunakan untuk bersikap, bertingkah laku, serta berinteraksi antar manusia dengan Allah, manusia dengan itu, yang dijabarkan dan bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi perilaku keseharian. Jadi dari Al-Quran maupun hadis dipelajari nilainya disusun menjadi seperangkat nilai, kemudian diamalkan dalam keseharian. Kalau seperti tadi Ustaz Iqbal mengatakan sabar, contohnya. Jadi nanti dimanapun, kapanpun orang ini memiliki sikap sabar, karena sabar sudah menempel dalam jiwa. Dikamplong mungkin delok isih ana kota kok dikamplong, kan begitu. Orang ngerti dikamplong langsung muni kakek aneh. Begitu. Delok isih, oh koncone, alhamdulillah ketemu nih kene, maka baru sama kan begitu. Lihat dulu. Ya kalau refleksnya jelek, lah ngeri. Astagfirullah. Nah gitu kan, sama-sama berbunyi, bunyinya beda. Akhlak yang baik bunyinya baik, akhlak yang buruk bunyinya. Nah itu sudah refleks, sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Maka kita sering melihat orang kok kita gampang menjadi ngomong gitu. Atau orang yang suka memberi dermawan itu, orang yang akhlaknya dermawan, dia suka memberi nyanyok tanpa mikir. Engkau tidak usah mikir. Engkau ya kurang mau sengeni, begitu. Tidak usah. Itu akhlak namanya, sudah terbiasa. Nah maka salah satu perbuatan disebut akhlak kalau sudah terbiasa dan berulang-ulang dilakukan. Kalau tidak terbiasa namanya belum akhlak. Ada orang memberi sedekah, kalau dia baru itu saja dan itu tidak menjadi kebiasaan, belum akhlak. Karena bisa jadi dia sudah melalui proses berpikir panjang. Ikian akurangnya ini wang belai so tentang akurangnya lagi. Nenyen akhirnya ini dia, akhirnya dia wes ya. Itu dia memberi, tetapi hasil berpikir panjang, bukan akhlak. Nah, kalau akhlak itu dia tanpa berpikir panjang, wah mesake kayak iya, mesake kayak iya, gitu. Contohnya. Nah, ruang lingkup akhlak sebagai pola interaksi hubungan orang dengan orang lain, akhlak itu ruang lingkupnya yang pertama akhlak terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap lingkungan kita ada keluarga, masyarakat, alam itu. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan baik maupun buruk terhadap tiga kelompok ini. Terhadap Allah bagaimana kebiasaannya? Kalau kebiasaannya baik, nah kan berarti akhlaknya terhadap Allah baik. Bisa jadi akhlaknya terhadap Allah baik, terhadap manusia tidak baik. Itu bukan Islam yang sempurna. Islam yang sempurna kepada Allah baik, kepada manusia juga baik. Misalkan bersyukur itu kepada Allah. Tetapi Nabi membuat syarat, la yashkurullaha ma la yashkurun nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur dengan manusia. Jadi untuk bisa bersyukur pada Allah, bersyukur dulu dengan manusia. Maka tidak ada anak durhaka ke anak yang soleh yang bisa bersyukur pada Allah, tidak ada. Karena anak durhaka pasti dia tidak bersyukur kepada orang tua. Kan begitu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Akhlak terhadap Allah yang pertama ibadah. Orang yang akhlaknya baik kepada Allah, dia ringan melaksanakan ibadah. Sholat jadi ringan. Kalau orang tidak terbiasa sholat apa tidak karuan. Tidak mikir, wah aku di sini kalau masih insaf. Orang yang tidak biasa sholat mau sholat apa tidak karuan. Ya toh, dikira insaf, belum dikira insaf. Nggak ada loh. Karena udah sakit isin sakit, asmi, tidak ada yang begitu kan? Seseorang makan. Karena belum menjadi akhlak. Kalau sudah menjadi akhlak enteng, ya
rabbakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia seluruhnya. Nah, kecuali yang tidak merasa sebagai manusia. Ya. Ini Allah menyapa manusia, yang bukan manusia tidak usah. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu memelihara diri dari azab Allah. Takakun itu memelihara diri dari murka Allah. Kalau ingin terpelihara dari murka Allah, sembah Allah. Sembah Allah bagaimana? Ya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, kesalahan manusia paling besar adalah tidak mau menyembah Allah, malah menyembah selain Allah. Keselamatan itu hanya datang dari Allah, malah mengharapkan keselamatan dari yang lain. Berkah itu datang dari Allah, malah mengalah berkah kepada yang lain. Begitu. Rizki itu datang dari Allah, malah minta rizki kepada selain Allah. Itu berarti dia menyekutukan Allah. Minta rizki, ngalah berkah, kiai selamat. Loh, dia makan saja kalau tidak dicarikan makan kalung. Gitu. Dia sakit kalau tidak diobati tidak bisa menyembuhkan. Jadi berkat. Ya, bertakwa kepada Allah ini tadi memelihara diri dari amarah Allah, murka Allah. Ya Yohanes, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun wajaz an walidihi. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Rabbmu, pemeliharamu, Tuhanmu, dan takutlah kamu sekalian pada satu hari yang nanti seorang orang tua tidak bisa memberi manfaat kepada anaknya. Kalau sudah terlanjur di akhirat nanti, orang tua yang di surga lagi anak ini tidak bisa menolong. Misalnya mengelus dodong sakit menanam, gitu. Dan sebaliknya, wala mauludun wajaz an walidihi. Anak tidak bisa menolong orang tuanya. Anaknya di surga, orang tuanya di neraka. Yang sakit kasihan tapi sudah tidak bisa berbuat apa. Apalagi suami istri. Pemenang pas jadi suami istri tukaran terus. Saya melanang beberapa syukur, ya kan? Saya melanang masuk surga, perempuannya masuk neraka syukur, begitu. Rasanya. Kalau sudah cerai, kalau belum cerai ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wahai orang-orang beriman, pelihara keluargamu, istrimu, anakmu, suamimu dari api neraka. Begitu. Sampai kalau nanti masuk neraka kita tidak bisa menolong. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti benar. Maka jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan pula tertipu dengan tipuan-tipuan yang lain dari iblis, dari setan. Ini peringatan Allah dan lain sebagainya, termasuk bersyukur. Bersyukur itu akhlak, kita harus mudah bersyukur ya. Untuk bisa mudah bersyukur, cari semua yang kita terima itu positif ya. Allah tidak mungkin berkehendak yang buruk kepada kita. Bahkan sesuatu yang buruk kita rasakan, itu mungkin Allah memberikan yang baik, cuma kita melihatnya buruk. Seorang orang tua memberikan pada anak sandal jepit, karena apa? Biar bisa dipakai. Ini anak ini pengennya bukan sandal jepit, sepatu kek. Apa terjadi? Berapa kilo jalosan sepatu kek kok kayak sandal jepit? Dia menerima buruk karena yang diangan-angankan lebih baik. Kita pun begitu. Kalau kita menginginkan yang lebih baik, kita diberi oleh Allah yang tidak sesuai dengan estimasi kita, keinginan kita akan pandang buruk. Padahal mungkin itu lebih baik. Kowe iki cocoke sandal jepit, wong timbun ning masjid musala kok karo sepatu kek. Kan gitu.
Sandal dibelikan untuk ke masjid, ke musola. Nah yang gue lari-lari sepatu cat kan gitu. Uang ini membelikan untuk ke musola. Allah juga begitu memberi kita nikmat itu. Mungkin tidak kita rasakan sebagai nikmat, padahal itu sebenarnya lebih baik. Dan seterusnya, nanti tidak cukup waktunya ya. Bertobat, memohon ampun, kita banyak beristighfar ya. Sepanjang waktu, sepanjang kita bisa. Ikhlas dalam beramal karena Allah semata. Ikhlas, mudah untuk melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain. Bersabar atas setiap cobaan bahwa ini Allah menjanjikan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan kami uji kamu sekalian. Jadi ujian Allah pasti. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah, tidak ada. Orang kaya sekalipun termasuk minal banaksin minal amal, apa orang kaya itu tidak pernah merasa kurang ya kan? Dia bisa membeli laptop 10 bisa, tapi dia punya laptop cuma 1. Jur dicolong mau. Sedih kan? Sedih. Tapi bandingkan dengan orang yang tidak punya laptop, sedih enggak? Ya enggak sedih orang yang laptopnya. Padahal kan sama kan? Yang satu tidak punya laptop, yang satu tidak punya laptop, sama enggak? Sama. Masalahnya bedanya yang satu pernah punya laptop dicolong, yang satu tidak pernah punya laptop sehingga tidak dicolong. Tapi rasanya beda enggak? Beda. Nah ini yang saya katakan persepsinya. Ya kan? Orang gajinya 7 juta karena dia sudah tidak menjaga jadi 6 juta. Sedih, asem gitu kan? Ada yang gajinya 2 juta, alhamdulillah karena ternyata naik dari 1,5. Beda pemajanya beda. Padahal yang harus bersyukur yang mana gitu nih? Yang enam. Gila. Menungso yang ini. Maka ini setiap cobaan harus dipahami. Allah tidak mungkin memberi yang buruk. Apalagi saya itu hamba Allah, saya sudah berusaha sholat sebaik-baiknya, saya sudah berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, masa Allah melakukan yang buruk pada saya? Tidak mungkin. Nanti panjenengan haji di sana ada, ya mudah-mudahan tidak mengenai ada musibah. Ya toh, pas munggah bis dicopet, ya toh, karena sana juga banyak copet. Tapi jangan tiru-tiru, ya. Adegan yang tidak boleh ditiru. Nah, ya betul panjenengan berkurang, tapi kemudian jangan kemudian ya insya aku tak lagi haji malah dompet pulang atau rasa mangkat haji. Ya jangan begitu. Ya tetap saja ibadah yang baik ini saya diuji oleh Allah kan gitu. Alhamdulillah sing ilang mung dompet itu ora sakat kok. Yang ngeri meneh sakat kok dan ini panjenengan jangan mikir yang tidak panjenengan pas meme pakaian dompetnya ketinggalan di celana, celananya hilang sak dompetnya itu loh maksudnya. Ini termasuk akhlak ya. Orang yang akhlaknya buruk pikirannya buruk. Akhlak terhadap diri sendiri qanaah. Qanaah itu kalau orang Jawa namanya narimo irfan. Ya di nanti panjenengan dapat hotel yang bagus, alhamdulillah. Dapat yang buruk, alhamdulillah. Gitu. Lah iya kita ora kapian mama jam. Ora karuan. Nanti itu lalaknya buruk begitu. Alhamdulillah. Begitu. Menerima apa langsungnya telat rasamu kan dapat langsung tahu langsung ya bahasa Jawa kuno ya, nggak usah ya sudah terima
Kalau kira-kira kenalahan ya cari makanan di luar, banyak itu. Qad aflaha man aslama, kata Nabi, sungguh sukses beruntung orang yang telah Islamnya telah tunduk. Wa ruzika kafafan, rezekinya cukup. Cukup itu bukan berarti berlebih. Ya, cukup itu ya cukup untuk kebutuhan, cukup itu namanya orang cukup. Kalau orang Jawa itu karena ingin merendahkan, ya, tampil itu merendah diri, merendah hati itu, hidup berkecukupan. Nah maksudnya apa? Beli mobil cukup, gitu, beli hotel cukup, beli pesawat cukup, ya itu loh berkecukupan. Ya maksudnya cukup di sini, cukup itu ya seluruh kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan itu haji, hajat, ya hajat. Kalau sudah kebutuhan tersier, itu namanya tahsini. Memelihara diri, ya, jangan sampai kita terjatuh dalam jurang penistaan, kebiasaan. Ya. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, jangan kamu melemparkan dengan tanganmu sendiri pada kerusakan. Nah ini, maka teroris itu alatnya buruk karena dia tidak memelihara diri, apalagi memelihara orang. Ya, kemarin kan ada teroris itu kalau dia mengatasnamakan Islam ngece. Islam itu agama yang ramah, penuh kasih sayang. Dulu Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Allah sendiri yang sudah menegaskan fabina rahmati minallahi lintalahu walaupun tafadhan ghalidal qalbi lam qantu min hawlik. Karena rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Itu kata Allah. Kalau saja kamu itu bersikap keras, berkasar hati, berhati kasar, maka mereka akan lari daripada. Nabi itu kan bersikap lemah lembut. Jadi siapapun yang melihat beliau sejuk, bukan malah melebarkan teror, tidak, melebarkan kebencian. Nah, sekarang terhadap keluarga, menyantuni keluarga, pikirkan tentang keluarga. Kadang orang itu baik dengan orang lain, dengan keluarganya sendiri malah tidak baik. Saya sering melihat tuh bapak-bapak jajan di warung sana Buses itu masih pakai pakaian dinas, mungkin baru bayaran. Tapi tak pikir bayaran dia bayaran kabeh itu dia. Neng dia itu, itu lagi loh nak kira itu. Kalau orang liya, kalau bojone mungkin tak mau kuwi. Manja lo, aku es teh, es. Mantap, padahal bener-bener delok regane tok. Es teh dengan teh itu kan ya gitu. Ya wes kan teh manis, aja lho, gula darahnya iki lho. Ya kalau itu kita ya enak yakin aku biasa mungkin kita tawa-tawa aja. Ini kalau bojone dhewe iki tempe bae kedel. Cepet entek kok sithik ngono gitu kan. Ya tenang, apa sih kamu? Tenang kita. Aku ngenteni kribo-kribo piye ngono kok. Ya, berbakti kepada orang tua. Bapak Dorobuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah memutuskan, menetapkan agar kamu selalu beribadah pada Allah satu-satunya, dan terhadap kedua orang kamu harus berbuat baik. Kedua orang tua itu ya orang tuanya sendiri, orang tuanya istri, orang tuanya suami, itu namanya orang tua. Orang itu mau pakai tok, bukan begitu. Ya, dua-duanya namanya sudah jadi garbo si garing. Ya tak? Itu kan begitu. Maka suami istri itu satu. Mangan si mangan kabeh, rasit si ra kabeh, rekosok si rekosok kabeh. Ya, garbo
begitu masa dadak loro-lorone ya siji wae kan gitu kan. Memelihara keluarga dari neraka ini tadi, ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, terhadap masyarakat selalu amar ma'ruf dan munkar. Jadi ringan melihat orang lain melakukan kemungkaran dileke ya cuma ngono ya. Termasuk nanti di dalam berhaji sama juga begitu. Ini dikulinokan dulu seperti kata Ustaz Iqbal tadi, kulinokan di sini. Nanti di sana juga begitu mudah untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak yang baik, memerintah yang baik, mencegah yang munkar. Ya. Jadi hati tidak bujak gajah untuk melakukan itu. Menebarkan salam itu kalian ini. La tadkhuluna jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian itu saling mencintai. Nah, ini saling mencintai antara kita. Apa? Mencintai itu apa? Mencintai. I love you, aku cinta padamu. Apa namanya? Maksudnya cinta itu apa? Mencintai itu menyayangi. Menyayangi itu apa? Mencintai. Bulan-bulan ini karo pitik sendi. Mencintai itu ingin agar yang dia cintai, objek itu berbahagia, sejahtera, itu namanya mencintai. Jadi saya punya minuman, jajanku kok ngelat, ye, sorry, nah gitu loh, kena nyindir. Kebetulan saja, contoh, gitu. Orang harus cukup matur-matur. Nah, karena yang ditawari juga ingin menyenangkan yang nawani. Begitu seterusnya, saling membahagiakan, saling menyenangkan, saling menenteramkan, itu saling mencintai. Suami mencintai istri, artinya suami ingin agar istrinya bahagia. Pengen durian, rupok durian. Pengen roti, rupok roti. Biar senang. Bojone pengen kopi, gawe ke kopi. Kan gitu kan? Pengen kopi, baju putih. Alasannya darah pak, gula darah. Pagi ini kan. Ayo. Awan dulu kemala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu tunjukkan tentang satu yang apabila kamu itu kerjakan, kamu akan bisa saling menyayangi, saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Jadi Islam itu menebarkan salam, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan, tidak menebarkan teror. Maka kalau dia mengatasnamakan Islam, gasro, ya, ngawur, dan lain-lain. Saling menghormati. Baiklah itu bitayatin, fahayu biasa minha, kalau ya, saling menghormati. Malah kalau kita diberi satu penghormatan perintah Allah, Pak, fahayu biasa minha, hormati yang lebih bagus, yang lebih baik. Aurutullah setidak-tidaknya sama. Contohnya, Assalamualaikum. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi, itu yang lebih baik. Setidak-tidaknya sama. Waalaikumsalam. Setidak-tidaknya. Assalamualaikum. Jawab elek. Nah, itu berarti alatnya buruk. Harus lebih baik. Soalnya kadang begitu, ya toh, tidak kulino, kupingnya tidak biasa. Terhadap masyarakat jujur, konsekuen dan amanah. Ini berkata jujur, kalau berjanji tidak menyelisih, konsekuen, kalau dipercaya tidak khianat. Sebab kalau melakukan ini munafik namanya. Ya. Suka berinfak, menahan marah dan pemaaf, wah ini kita gampang, pangelepok gitu. Tadi kalau pas biasa-biasa, coba kalau pas Idul Fitri, apa halal bihalal, kan enak banget. Saling memaafkan, saling ketawa, maaf ya lain batin, ya pada kurang pokok. Ya kan? Sing muni maaf lain batin, tak mau salah mopo, nggak ngerti. Pokoknya lain batin.
Saya memaafkan juga tidak merasa disalahi. Yes, pada-pada itu aja. Coba perhatikan. Itu bubur, batin. Besok kan ada halal mesti ngomong. Mestinya orang minta maaf karena merasa bersalah. Kan gitu. Saya salah maka saya minta maaf. Nah, kayak nanti panjenengan di sana. Sak kamar ada 11 orang. Kan enggak? Ya kadang 6, kadang 5. Nah, mau ke kamar mandi kesusuk pakai sandal seadanya, kancana. Ya kan? Nah, sampai kamar mandi tutup ceklek. Karena harus ditutup, jangan sampai nanti ada orang masuk. Nah, orang yang akhlaknya baik kembali, ya, kepada yang punya salah, sorry ya, katakan begitu, atau maaf ya, aku mau kesusus selak kebelet. Orang yang akhlaknya jelek, sandal orang sikil. Wes jika orang lembut main. Nah kalau anaknya baik yang punya sandal dibilang matur nuwun ya gimana? Ya apa-apa, mau pancen sandal ya timbulin. Kan begitu, enak. Kalau anaknya buruk, rantai sandal di tempat. Yang anaknya pada buruk ya sama buruknya. Sandalnya skill lor, ya apa sandal skillmu juga sama ya. Kan begitu. Itu kalau alatnya buruk, mlebu kamar cerita karena kayak sandal lorot itu kere gitu misalnya. Dilalah koncone yo pancen alake elek sisan. Diketok to rupane kok ngono ae. Itu kalau akhlaknya buruk begitu. Kalau akhlaknya baik itu amal ma'ruf nahi munkar. Lah jenengan coba ngangge sandal yang enak kok dilekke. Itu akhlaknya baik, amal ma'ruf nahi dan seterusnya. Engko sembatan kene kulo ngomong bapak iki. Ya ora apa-apa. Dengan batin ngono Mustafa ngerti. Suka berinfak, menahan marah dan pemaaf, menjaga lingkungan. Nah sekarang kita bicara tentang perbedaan akhlak moral. Kalau akhlak itu dari agama Islam, sumbernya Al-Quran dan hadis. Kalau yang namanya moral, etika itu sumbernya nilai yang hidup di masyarakat. Maka panjenengan tahu kalau di masyarakat ini nuwun sewu kan gitu. Itu tidak ada kayak Arab nuwun sewu, bahasa Arab yang alaf sewu. Mana bingung kenapa pakai sewu. Nggak ada di sini. Tetapi coba lihat, kalau Islam dari Islam, salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu di mana-mana, di Amerika begitu, di Arab begitu, di Indonesia begitu, kan tidak usah khawatir. Ya kan? Tapi kalau di Arab dengan membawa mengarang, ya kan begitu. Oh, kok bisa? Gua bisa dia, malah begitu gitu. Mahal. Karena ini itu di lokal. Ini sifatnya universal, mutlak kekal. Artinya universal itu dimanapun sama. Mutlak pasti baik, pasti benar. Jadi di mana-mana diperlakukan pasti bisa. Kekal tidak pernah berubah, nilainya sama sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Dulu di Indonesia, di masyarakat kita, perempuan, wanita keluar jam 9 malam sahur, ya kan? Gandengan, isin. Saya apa mana gandengan? Rangkulan orang itu isin.
Iya dipacok kayak, ayo, izin. Saya kira dipacok kayak bingung. Itu nilainya berubah. Karena apa? Sifatnya lokal, relatif, dia berubah. Di sini baik, di sana tidak baik, di sana baik, di sini tidak baik. Itu relatif. Kalau Islam anaknya dimensinya ibadah kepada Allah. Coba kalau lihat assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Itu doa, semoga kamu selamatan datang dari Allah. Berdoa pada Allah supaya tetangganya, temannya, saudaranya selamat, ya kan? Tapi coba monggo apa ini? Monggo, malah kadang aku sih monggo bareng-bareng entah apa Pak, lo kan dulu monggo kan itu, monggo kan tafadhol kan gitu kalau bahasa Arabnya, monggo gitu loh, monggo mampir tenang bingung, nonton apa Pak, lo kan dulu mampir, kadang begitu. Nah itu aspeknya berbeda. Kalau ini muamalah hanya antar manusia saja. Selamat pagi, selamat siang, gitu. Apa artinya? Selamat pagi, selamat apa nih jajan? Ya paginya kan, paginya selamat, gitu kan? Nah, sekarang kaitannya apa? Islam itu merupakan satu cabang dari iman, ibadah dan akhlak. Inti iman. Orang yang imannya baik dan benar, ya, karena bisa jadi baik tapi tidak benar, bisa jadi benar tapi tidak baik dan benar, maka ibadahnya akan baik. Ada orang imannya baik tapi tidak benar, dia jadi orang Islam karena yakin orang Islam itu masuk surga, ya kan? Tapi omong yakin masuk surga. Asal orang Islam kan sudah orang Islam mesti mlebu swarga karena iman. Dia tidak sholat, tidak sedekah, pernah permuka wong. Loh, orang yang seperti ini kalau ditanya ke ora sholat monggo. Karena bos dari orang Islam yang penting kan mlebu swarga. Ora apa-apa kok neraka sik. Gila. Gitu. Apa benar begitu? Ya tidak benar. Islam itu tidak hanya pengakuan, butuh pembuktian. Ya, tidak usah Islam. Janji wali kota itu nanti kalau saya jadi wali kota ini kita kan tidak hanya ingin janji, kita berikan bukti. Korelasi iman dan akhlak. Apa kaitannya? Kesempurnaan iman seseorang, orang-orang yang beriman, yang paling sempurna imannya dari orang yang beriman itu adalah yang paling baik di antara mereka akhlak. Kalau di antara di sini dinilai mana yang imannya paling baik, maka lihat saja mana yang akhlaknya paling baik. Kalau Anda ingin saya menjadi orang yang paling baik imannya, maka saya harus menjadi orang yang paling baik akhlak. Artinya, barang siapa yang ingin imannya baik, dia harus membangun akhlak yang baik. Itu konsekuensinya. Nah, haji itu manifestasi keimanan. Kalau orang tidak punya iman yang benar, hajinya pasti tidak benar. Kalau imannya baik, benar, maka hajinya akan baik dan benar. Coba lihat. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan merupakan hak Allah. Haji itu merupakan hak Allah atas manusia untuk berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan itu. Wa maka para orang yang mengingkari hak Allah ini, maka Allah sangat kaya, maha kaya atas kalian. Allah tidak butuh. Jadi orang melakukan perjalanan haji itu bukan kebutuhan Allah, bukan manusia. Memang itu hak Allah. Dan Allah tidak meminta haknya. Kalau dikasih ya diterima, tidak ya urusan itu kok carry gitu. Maka kalau ada orang yang tidak meyakini itu merupakan hak Allah, dia tidak akan lakukan haji.
Sebab apa? Kita korban banyak waktu, korban banyak dana, tenaga, itu tinggalkan kampung halaman. Di sana tidak bersenang-senang. Nah, kalau ke Bali kan senang-senang, lihat laut, tenang. Dan haji merupakan media upgrade akhlak, meningkatkan akhlak. Coba lihat, Allah mengatakan, barang siapa yang berniat sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Maka jangan rafat. Dulu sudah pernah saya sampaikan apa itu rafat. Semua perbuatan yang saru, yang tidak senonoh, baik itu ucapan, tingkah laku, ya, yang tidak senonoh. Maka kita harus melakukan perbuatan yang senonoh-senonoh. Jangan yang tidak senonoh. Yang kita lakukan yang senonoh, menyamamai orang. Senonoh di jani orang gitu. Nanti ada 2 nono, 3 nono. Walau jidala, jangan berbantah-bantahan. Itu tadi, waktu kamar mandi, sandal klor. Sandal putih, ya, kalau bangga sandal putih, sandal klor. Nah, itu namanya jidal. Berbantah-bantahan, fasik, nyileh, lembu itu tadi, maka minta maaf. Pemenanjur ngecengnya itu fasik. Neng kamar mandi suwe nih, karuan gitu, malah singsong-singsong, ning jopo itu urup kayak wayang turun dimainke, ya kan? Ada loh yang begitu. Ternyata paket komplit. Paket komplit itu apa? Nyuci, BAB, mandi, ya kan? Yes, komplit. Suwenera karuan. Padahal di sana kamar mandi 1 yang memakai orang 12, ya, hitung saja. 12 kalau masa-masa 5 menit berarti 60 menit 1 jam. Yang 5 menit lebih. Lah kuwi jam 4 wes nenggono. Iya nih. Berarti kan Lampung jam 5 itu kalau normal malah sing ya mau. Maka kalau saya di sana itu kalau mau nyuci jam 1 malam. Udah? Jam 1 malam nyuci. Jam 2 selesai. Itu nelpon ke Indonesia, ketemu istriku. Ya, mana? Soalnya dari sana jam 2 berarti dari di sini jam 6. Wis do tangis, do melek kan gitu kan. Sudah sarapan malah isih ngemot sego kan. Nah, enak. Kita nyuci ora ono sing nusu-nusu ya kan. Liyane do tidur nyenyak. Itu kan. Ini rasa ditiru ngomong kan. Maka malah nyuci nih. Terus, nah ini. Jadi bagaimana korelasi iman dengan haji yang mabrur? Kualitas iman itu sama dengan kualitas akhlak. Imannya kuat, akhlaknya bagus, itu pasti. Ya, tadi bahwa orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Maka semakin sempurna imannya, semakin baik akhlaknya. Nah, efek haji atas iman, artinya asar haji terhadap iman itu sama dengan asar haji terhadap akhlak. Kalau imannya baik, akhlaknya pasti baik. Orang yang haji kok bermanfaat, ada kaitannya dengan imannya, digerakkan oleh imannya, pasti akhlaknya juga begitu. Oleh karena itu, akhlak itu merupakan indikator haji mabrur. Orang ini akhlaknya buruk setelah berangkat haji, malah muni-muni ngenyean kayak haji ini kan, itu menunjukkan haji yang tidak mabrur. Muitin. Nah, itu. Maka ini haji yang mabrur itu akan berpengaruh pada iman, berpengaruh akhlak, itu begitu seterusnya. Oleh karena itu, ngaku-ngaku ya. Nah, indikator haji mabrur, lihat ini. Pertanyaan, haji mabrur itu tidak ada balas biasa
maka Nabi mengatakan, Nabi ditanya, ya Nabi, mal hajjul mabrur, wahai Nabi, haji mabrur itu bagaimana? It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Coba ini indikatornya. Akhlak yang baik, orang yang hero terhadap lingkungannya. Ada saudaranya berkekurangan. Kalau di zaman Nabi dulu makan penting karena makan itu kebutuhan primer, Pak. Nah, kalau sekarang ini orang sudah bisa makan semua, malah bisa makan orang bareng. Orang makan orang. Nah, kalau dulu zaman Nabi makanan itu sangat susah, mahal. Ya kayak ketika kita kecil dulu lah, kita panjenengan dengan saya, sepupu panjenengan ada yang sepupu panjenengan ada yang tua saya. Dulu kan makanan kan mahal. Saya itu kalau makan opor itu nunggu setahun bodoh. Ya tuh tempe itu dulu ibu saya meten-meten aja digado kereminan itu katanya. Kenapa digado kereminan? Itu dulu tenang lagi. Kalau nggak pernah tanya ibu saya. Kalau sekarang ini mendoan jajal gandon-gandonnya. Dalam belakang kereminan. Tahu petis, tahu susur, kan tidak mau makan itu langsung saja. Komennya pas rapat RT mesti. Ya. Kalau zaman Nabi tidak begitu, telur. Oh, adik saya ini telur kena digadu, hanya bilang begitu. Ibu saya sudah bilang, pantas saya pensiunan buana gitu. Buana tahu, buana apa ya? Biar cukai kan, dulu biar cukai kan orangnya kaya-kaya. Sekarang juga kan, jangan dulu. Sekarang dulu kaya-kaya, sekarang juga jangan dikira dulu sekarang miskin. Bukan begitu maksud saya. Ya, dulu jadi ya, nah itu betul ini. Ya, padahal baru bilang saja. Kalau saya belajar itu martabak, telur, nonton, yorak kereminan. Nah, hadis yang kedua, haji mabrur itu it'amu ta'am sama dengan batibul kalam, ucapannya baik. Dia ngomong sampai apa? Ya meskipun hobinya masih tetap hobi naik sepeda masih, meskipun sudah berhaji naik sepeda haji apa namanya renang ya masih renang, voli ya masih voli, catur ya masih catur. Ini kan restoran caturan ya. Ya sudah, yang penting semuanya diisi dengan ucapan yang baik, tidak lagi ngomong yang tidak. Nah itu indikatornya. Maka berkaitan termasuk ya mungkin ada yang berpikir lah ya mau latihan manasik haji kok materi ini akhlak hubungan apa gitu. Yang penting itu bicara haji ini ada kaitannya sangat erat. Bagaimana kita ingin haji yang mabrur kalau akhlak kita tidak baik. Ya, haji mabrur itu kan merupakan tujuan akhir. Nah, maka mari akhlak kita baik di sini maupun di sana maupun nanti pasca haji kita wujudkan akhlak yang baik, akhlak karimah. Akhir kalam, jalallahu hajjakum mabrura wa dzambakum maghfura wa sa'yakum masykur. Mudah-mudahan Allah menjadikan haji panjenengan semuanya haji yang mabrur. Allah menjadikan dosa-dosa panjenengan dosa-dosa yang terampuni serta semua apa yang panjenengan usahakan usaha yang disyukuri oleh Allah. Masih atas perhatiannya kurang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang telah disampaikan. Ternyata komplit ya, karena Islam itu visi nikafah, kita komplit. Nah, monggo ini karena keseharian kita, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo siapa dulu? Saya kanan, ibu-ibu monggo, biasanya yang sudah punya pertanyaan.
Saya kiri, bapak-bapak. Ye, Pak sinten Pak? Langsung mawon ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mulia, saya tanya, nama Muhsalim sudah tahu? Nama Muhsalim, alamat di Pangku, tes Sendang Mulyo, Semarang. Yang saya tanyakan kaitan dengan ujian dari Allah. Allah itu kan sudah tahu kondisi manusia, apa harus diuji, apa diuji. Kalau putus sudah bisa di tes. Ya, saya ulang, mohon maaf. Kaitan dengan ujian yang diberikan pada manusia, Allah itu sudah tahu persis kondisi manusia. Kemudian Allah menguji manusia. Nah, ini tujuannya apa? Ya, itu aja yang saya tanyakan. Mungkin biar nambah wawasan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua. Bagi yang mau mengopi, minta izin Pak Hamzah ya, nanti boleh ngopi ya. Kalau ngeteh besok pagi, kalau ngopi sekarang bisa nanti. Bapak Ibu sekalian, ini ternyata mic-nya itu jaraknya harus maksimum 50 meter, sehingga kalau mau bertanya bisa maju. Tadi putus-putus. Monggo yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, kalau kehidupan di masyarakat kita kan agamanya kan heterogen ya. Ini perkenalkan dulu Bu, mohon maaf. Namanya Ibu Siti Kalimah dari Kelurahan Mangunharjo. Kalau yang ingin saya tanyakan ini menyangkut akhlak yang hubungannya dengan kesabaran. Ini kita hidup di masyarakat itu kan tidak hanya dengan orang Muslim nih. Kita memang satu saat ada suatu organisasi yang kebetulan kita itu non Muslim, sehingga satu saat itu memberi tanggapan tentang kita, tentang haji dan ini kegiatan itu sok menyinggung perasaan gitu. Nah, ini tanggapan kita itu harus bagaimana? Ini manusiawi, kalau disinggung tentang akidah kita itu kita masih suka sedikit tersinggung, sedikit gak rilo gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terlalu banyak, nanti Pak Hamzah nanti bisa kelupaan, saya juga kelupaan. Baik. Yang pertama, Allah sudah tahu kok jangan. Ya, itulah kehendak Allah. Allah sudah ngerti hati manusia. Tapi Allah menguji supaya konkret bisa diketahui oleh siapapun. Maka dalam surat Al-Ankabut Allah bertanya secara retoris. Ahasibanna su'ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa orang-orang itu mengira kalau dia sudah mengatakan kami beriman lalu biarkan saja dan dia tidak diuji, tidak dites. Nah, kalau tidak ada ujian, tidak dites, panjenengan saya tidak tahu orang ini benar beriman atau tidak. Maka Allah katakan walaqad fatanal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin.
Sungguh dulu sudah pernah diuji orang-orang sebelum mereka, sebelum yang mengatakan kami beriman, tapi juga sama-sama mengatakan kami beriman. Nah, dari ujian, dari test case dari Allah itu, maka kemudian diketahui secara empiris, secara nyata, bisa dilihat bahwa di antara mereka itu ada yang benar dengan ucapannya, tetapi ada juga yang berdusta. Nah, sekarang pun juga orang beriman sekarang diuji oleh Allah. Semua kalimat Allah ya ayyuhalladzina amanu itu semuanya ujian bagi orang yang beriman. Kalau orang yang merasa beriman, betul beriman, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, di sini saya sedang diajak bicara Allah. Lalu Allah katakan apa? Contohnya kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian, sudah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti dulu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu jadi orang bertakwa. Sekarang lihat, ada orang bilang saya beriman, saya bukan orang kafir, jangan mengkafir-kafirkan orang sembarangan, begitu kan? Tapi dia tidak puasa. Benar enggak? Imannya enggak, dia hanya omong doang. Sebenarnya dia bukan beriman, itu ujian. Allah sudah ngerti, rasa dia mungkin, ya, karena Allah ngerti. Bahkan alimun bidzati sudur, Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hati. Ma tusirruna wa ma tu'linun, apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu jelaskan, Allah mengetahui. Manusia tidak tahu, tapi kita sudah bisa mengukur orang ini beriman tenanan orang, kalau ini beriman, kalau ini Islam, sholat orang, barang sholat yang tidak sholat, karena tidak mudah cara sholat yang benar bagaimana. Padahal Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dan sholatnya bagaimana? Takbiratul ihramnya bagaimana? Ada caranya. Jadi tidak sembarangan. Wah, oke banget caranya, wis penting sholat. Lalu bukan sebenarnya sholat itu penting. Wudu juga begitu. Mandi kemarin sudah disampaikan. Nah, ini tak amalkan. Kita amalkan yang sudah disampaikan. Biasanya membasuh tangan itu kanan kiri ya, kayak orang yang tinju. Padahal Nabi dulu mengerjakan kanan dulu 3 kali, lalu udah kiri 3 kali. Ya toh? Mandi, sing penting kan basah seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Tetap mandinya lagi bagaimana? Sampaikan? Nah, ada caranya. Betul, dulu saya tanya guru saya, Pak, kalau suluk gimana? Lah basah semuanya suluk. Basah kok Pak, wong kelop kok Pak. Kan suluk tak biur doang ya toh? Basah semuanya. Sah enggak nantinya? Sudah basah mana? Sah berarti. Ini katanya sudah begitu, sah. Menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil boleh tidak anjur? Wudu boleh anjur? Hadas kecil tidak boleh, hadas besar Pak Info. Iya kan? Nah, logika ini. Dan meskipun agama itu tidak pakai logika, kalau pakai logika mengusap khuf itu bawahnya soal sekrotok misore, tapi Nabi memerintahkan atasnya. Nah, itu kalau itu agama akal. Yang penting begitu ya, saya sampaikan bahwa ujian itu memang untuk jelas siapa yang mukmin betul, siapa yang tidak mukmin betul. Orang yang beriman, percaya pada Allah, ketika datang ujian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang yakin, orang beriman. Saya itu milik Allah, saya kepunyaan Allah. Ya terserah Allah mau mengapakan saya. Itu Allah memberi nikmat pada saya bersyukur, berarti nikmat karena Allah, nikmat dari Allah. Allah mengurangi nikmatnya, ya sudah, itu nikmat pemberian Allah, milik Allah. Semuanya kan milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Kalau kami ini milik Allah, maka ini juga milik Allah. Ya tak?
ini baju saya, ini baju saya, berarti benitnya kan sudah punya saya. Apa kelamin dek kuning begitu? Tidak bisa. Semua milik saya ya berarti benitnya milik saya, jahitannya juga milik saya. Kalau saya milik Allah, apapun yang saya miliki juga milik. Itu logikanya begitu. Maka ketika Allah meminta sedikit banyak kepunyaannya sendiri, ya sudah, kembalikan. Persis tukang parkir, motornya oke, mobilnya oke, dijaluk ya kayak gitu. Memang iya. Terus hidrogen agama, bagaimana kalau kita tersinggung perasaannya? Ya, tersinggung itu lupa. Tapi Nabi tadi fakul anhu wastaghfir lahu, beri maaf mereka, mintakan ampunan. Ya, kalau memang mereka masuk Islam, mintakan ampunan. Tetapi ba'inka malukum faqatuluhum, kalau mereka memerangi kamu, perang mereka. Ini kan orang perang toh, mau dinyepat toh, dinyepat itu orang perang. Nah, yang paling baik, ya kita mawas diri, kayak gitu. Ya kita doakan supaya Allah memberikan dia hidayah, kan begitu. Kalau perlu ya bajadilhum bilati yasan, disauri, ditambah dengan baik. Allah kasih kemampuan normal, misalkan itu dia orang non-Islam, dijelaskan lo haji ini. Ya kayak jenengan datang gereja bareng apa toh? Kan yo pertimbangan Gusti apa? Nah ini pada cuma Islam ini mau tekan Mekah, belum mau tekan. Ya, contohnya begitu, contohnya. Ya, jenenge desa wae mawa cara, mula agama juga mawa cara, caramu dhewe cara dhewe. Kan ngomong lakum dinuku, soalnya rasa kecil tak tampak cangkem. yang menjadikan kita tambah asik untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan masalah kenapa Allah menguji, ini pertanyaan akal kita, sehingga di dalam ilmu kalam juga ada aliran Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, mudah-mudahan ini kita dalam menghadapi ujian atau qadar dan takdir Allah, kita pelan-pelan menuju ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mustaqim, alamat Purworejo. Ketika saya ini akan naik haji atau kita semai haji, saya pernah dinasihati oleh teman saya yang sudah berhaji, ya Pak. Katanya yang penting ketika kita naik haji itu kita harus bisa menata hati. Yang saya tanyakan, apakah maksudnya menata hati itu dan kaitannya menata hati korelasinya dengan akhlak yang baik dan haji yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. monggo yang keempat, monggo. Masih lama Bu, jam 9:04. Jadi ini masih ada kesempatan panjang. Monggo. Baru sampai dulu. Nasihat yang sangat bagus agar dia tidak harus karena mau berangkat haji, siapapun orang harus menata hati. Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah
tubuh itu ada segumpal darah. Ida salahat salahal jasad kullu. Kalau gumpalan itu baik, baik seluruh tubuhnya. Wa ida fasada jasad kullu. Kalau itu rusak, maka rusak seluruhnya. Ala wa hiyal qalb. Ingat, itulah yang namanya hati. Jadi hati ini yang akan menentukan perilaku kita, tubuh kita itu. Anda bisa lihat, panjenengan bisa lihat orang yang hatinya sedih, maka wajahnya murung. Ya toh? Wajah sedih, semeringan, sedih biar apa? Aku ki sedih. Ada? Aku ki yang sedih, gusu. Aku yang senang lagi nangis, ngaku rapor karo wong gitu. Kalau ayam bisa gitu. Saya itu dulu punya ayam banyak. Tidak sama dengan orang lain. Orang lain kan manggil ayam gimana? Enggak. Sejak saya kasih makan itu, saya bilang begitu seterusnya. Akhirnya ayam saya itu kalau dipanggil kur enggak mau. Maunya dipanggil ini tenang. Kalau enggak percaya tanya apa saya itu saya pernah ngasih makan Pak Gemoro. Orang ngerti caranya. Ternyata banyak karena kebiasaan betul itu saya kasih makan. Kalau panjenengan ke mana? Taman yang ada rumah makannya itu mana tuh di tempat itu? Ngerembel. Terus kalau ngasih apa namanya? Ketok itu manggil ikan itu. Karena sudah biasa begitu, ikan betitan menungso ratitan. Itu kebiasaan, karena kebiasaan. Nah, manusia kita ada di dalam hati. Kalau hatinya baik, wajahnya akan baik. Ya. Kalau hatinya buruk, wajahnya seluruh yang ditampilkan buruk. Kalau pas cinta, semuanya jadi indah, ya kan? Pas pacaran itu nyanyi rasanya wah suaranya kayak ikan paus, kan? Lah kita jadi paus tenang, kan? Namanya sudah cinta, wajahnya selalu terbayang, ya kan? Nomor TV ganteng koyok kacaku, kan gitu? Itulah kalau pas cinta jajan kemudian putus. Kalau rupanya pengen ngidoli, ya karena putus. Ya kayak yang di TV katakan putus itu, ya kan? Bersani tidak panjenengan? Kapan-kapan bersani. Soalnya anak saya kalau pas lihat itu saya harus suruh ganti, saya tidak senang. Katakan putus. Dirangi nangis-nangis barang pacaran, dirangi nangis-nangis ya ngomong gitu. Nah, jadi ditata hati ini artinya setiap saat, setiap waktu hati kita sudah siap. Itu lagi ya. Kita ini tidak selalu smooth seperti ini, seperti jalan di karpet, kadang ada riak-riak kecil. Nah, hati ini sudah siap. Hati itu sudah ngerti Allah tidak mungkin memberikan kita hidup yang landai. Suatu saat ada terjadi, ya kan? Suatu saat malah kadang ada ombak yang besar, kadang ada tsunami. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi semuanya itu? Hati kita. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita tidak lupa siapa yang memberi kenikmatan. Istilahnya itu saya itu orang apa sih, lupa daratan, lupa lautan. Gajinya mudah, langsung banyak muncul menang gitu lah. Gara-gara gaji. Alhamdulillah kan gitu. Berarti bisa memberi sedekah lebih banyak. Itu loh yang langsung mikirin sedekah. Ketika berkurang sedikit nikmat, ngerti ini ujian dari Allah. Alhamdulillah masih banyak yang lebih kosong dari ini hati kita. Maka Nabi memberi tips agar orang selalu merasa bisa bersyukur, bisa merasa bersyukur.
Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat yang lebih bawah daripada. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat yang lebih tinggi. Fa innahu asdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum, itu akan membentengi kamu, akan memproteksi kamu untuk meremehkan nikmat Allah. Itu tadi gaji ini mudun 500 gara-gara tidak dapat tunjangan saja sudah mesuk putus asa nyalakan Gusti Allah ya. Nah, tetapi alhamdulillah isi 6,5, iso kan yang hanya UMR kan gitu. Ada yang di bawah UMR sebab perusahaannya belum mampu. Nah, begitu. Alhamdulillah. Malah Allah barang sama sekali dia tidak dapat. Maka kalau ada lagu pensiunan, saya tidak senang. Alhamdulillah panjenengan pensiunan. Ada yang tidak dapat pensiun, ya kan? Aku di PHK. Alhamdulillah di PHK itu belum sempat di PHK. Belum sempat itu kerjaan. Nah, jadi hati di situ, menata hati di sini. Jadi kita persiapkan hati kita segala sesuatunya pada Allah. Maka Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kaitkan, hubungkan hatimu pada Allah dimanapun kamu berada. Ba'ati sayyatal hasanata tambuha, dan ikuti perbuatanmu yang buruk. Kita itu kadang lupa, kadang spontan melakukan keburukan, ya kan? Pengennya sih baik terus, tapi suatu saat mungkin melakukan keburukan. Ikuti dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu satu, bisa bertobat, memohon ampun pada Allah. Yang kedua, dengan perbuatan yang lain. Jadi misalkan saja tadi pagi anaknya bilang ini lagi sibuk digerinjingi, istilahnya itu, Pak, setor gitu. Nah itu ternyata tidak nesu ya, kan begitu. Ikuti perbuatan yang baik. Satu, istighfar, menampun, ya. Yang kedua, minta maaf pada nah mau nggak ada lagi sibuk atau menjangkau kan gitu. Yang ketiga, langsung tuh pakai nyanyi, kita bapak nesu padahal bapak kan nabian, kan gitu. Itu yang namanya ba'di sayyatal hasanata tamuha, yang itu akan menghapuskan. Dan yang ketiga, khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergauli orang lain manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, di situ. Maka menjaga hati itu, memelihara, menata hati itu, bagaimana hati kita siap dengan segala sesuatu yang menimpa kita. Apakah itu barang yang baik, apakah itu barang buruk. Dan orang yang beriman pasti hatinya tertata dengan baik. Hati yang tertata yang baik itu hati yang sehat. Hati yang sehat itu seperti lidah yang sehat. Apa lidah yang sehat? Dia asin bisa merasakan asin, manis bisa merasakan manis, pedas bisa merasakan pedas. Kalau hati sakit, sama dengan lidah yang sakit, barang manis pun terasa tidak enak, ya kan? Apalagi barang yang memang tidak enak. Soalnya hati juga begitu. Kalau hatinya baik, apapun bisa diterima dengan baik. Jadi ya, maka mari kita tata dengan hati. Kemudian kaitannya dengan bersyukur dan bersabar, karena kita mesti akan mendapatkan ujian dari Allah. Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, orang mukmin itu menakjubkan, mengagumkan. Karena apa? Semua yang terjadi pada diri seorang mukmin pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, kegembiraan, itu tidak asobatu syakar, dia bersyukur, alhamdulillah. Ini semuanya datang dari Allah. Orang malah cuma aku, itu tuh kepelih dari wali kota aku, kepelih dari ketua RT aku. Yang biasanya dari ketua RT aku istighfar. Tapi wong aku yo, orang sih jadi jalur pegang. Nah, kalau dia mendapatkan yang tidak baik, in asobatu dhara, kalau mendapatkan kesusahan, sabar, dia bersabar. Bersabar itu
ya hatinya merasa ini ujian dari Allah, saya harus tetap tegar, tetap semangat, dan Allah pasti akan memberikan pertolongan. Kan gitu. Itulah. Qalbun salim, di hati yang selamat, hati yang senantiasa pasrah. Bapak Ibu sekalian, memang nanti di dalam menunaikan haji banyak persoalan-persoalan yang itu sifatnya keseharian, karena kita berkumpul di sana kan 40 hari. Jadi betul, hatinya harus ditata dulu, betul. Dan hati itu seperti imunitas. Orang yang imun biasanya kalau ada penyakit bisa tetap sehat. Hati juga demikian, kalau hatinya ditata terus, yang mulai sunnah-sunnah, rawatib, duha dan sebagainya dijalankan, insya Allah akan mendapatkan qalbun salim. Bapak sekalian, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jasman Kedulungan. Pertama pertanyaannya, jarak antara turunnya wahyu haji dengan pelaksanaannya. Yang kedua, apa betul perbuatan yang jelek nanti dibalas waktu haji atau diwelehke oleh-olehan haji? Baik, yang pertama, singkat, saya belum tahu. Ya jujur saya belum tahu. Tak sinau saya. Kalau saya jawab salah dosa, ya. Dan lebih baik bilang tidak tahu, jenengan percaya karo ora ya terserah. Mosok ngono rati. Kalau saya memang tidak tahu, kalau saya tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau tahu ya bilang tidak tahu. Apa betul perbuatan yang jelek nanti dibalas di waktu haji diwelake? Tidak betul. Itu fitnah Allah, memfitnah Allah. Jadi jangan sembarangan. Allah itu bukan pendendam. Orang datang bertamu, kita kan akan jadi tamu Allah itu. Masa Allah melakukan kejahatan pada tamunya? Logika kita saja tidak bisa menerima. Kalau panjenengan ada tamu datang ke tempat panjenengan, ini saya biar balang aku kita sebagai aku begitu. Ini kan mudah. Ini keyakinan yang salah di masyarakat kita. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kita datang ke sana mau apa? Mau melakukan kebaktian, beribadah kepada Allah. Kita nyatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datangi panggilanmu. Nyata, kita dipanggil Allah, kita datang. Kita hanya menuruti perintah Allah. Mungkin Allah dengan orang yang baik seperti itu, lalu Allah melakukan kejahatan. Allah dendam. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Itu pemahaman atau cerita-cerita salah. Kalau di sana ada orang ditangkap orang, lagi gara-gara dia nangkep kita. Apa semua yang di sana ditampaki Allah? Tidak tuh. Padahal lebih banyak yang nampak kita. Enggak, salah. Kalau ternyata di sana dia mendapatkan sesuatu yang buruk, introspeksi di sana. Di sana kita menjadi tamu Allah. Kalau orang menjadi tamu lalu bagaimana? Bersikap sebaik-baiknya sebagai tamu. Ya kan begitu? Tidak malah saling ejek, saling hina. Nah, kalau memang betul dia ditimpa sesuatu sana, itu peringatan apa yang sudah dia kerjakan di sana. Betul.
Tapi itu bukan balasan yang di sini. Jadi ketika menjadi tamu Allah di sana lalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, la fusuqa wala jidala fil hajj, itu kok masih melakukan begitu, Allah peringatkan. Itu harus bersyukur, bukan malah menuduh Allah dendam. Alhamdulillah masih di sana, masih bisa beristighfar, masih bisa memohon ampunan, sangat dekat hubungannya dengan Allah. Kita itu akan senang kalau kita sesegera mungkin diingatkan kalau melakukan kesalahan. Bukan diumbar di lengkap, baru mas lupuk lagi, ya kan? Nah, yang paling enak, yang paling menguntungkan bagi kita melakukan kesalahan sesegera mungkin diingatkan. Kita sesegera mungkin bisa beristighfar, bisa memperbaiki diri. Jadi di sana itu bukan Allah balas dendam, kita saja yang pandai-pandai malas apa yang sudah saya lakukan. Memang ada cerita begini, teman saya haji, ketika mau pulang dari Masjidil Haram, mungkin ada orang yang kan tidak tahu, kita ada pintu lift sebenarnya. Ya kelihatannya dia kebelet pipis, dan nunggunya di pintu lift. Memang pintu lift itu bukan untuk umum, jadi tidak terbuka-buka. Ya nengok terus. Lupa kan, kayak ini di locking. Sudah besoknya pagi ke Masjidil Haram lagi. Sama dia dengan saya ke toilet. Saya masuk toilet. Saya karena sudah tahu arahnya, saya cari lewat muter supaya dapat yang lego itu. Antrian itu memang antri. Saya masuk dapat bagian. Kemudian saya lihat dia ternyata masih nunggu. Itu pintu ternyata pintu gudang. Dia di situ. Pak Rene. Tidak agak lagi. Tak parah. Mungkin apa? Itu gudang ini kayak bukaan kali. Karena dia ngece orang tadi. Nah itu maka kita jaga, itu diingatkan oleh Allah. Segera dia istighfar satu lagi. Wingi goro-goro aku ngece orang. Dia bersama saya jalan ngece orang itu lah saya juga. Tak nengen Pak, dia ngece. Sesuai dimulai di sana. Itu dimulai di sana karena kelakuan dia di sana, bukan di sini. Kalau di sini bantu dengan baik dengan orang, sana baik dengan orang, Allah akan memberikan kebaikan. Demikian pula ada seorang, yaitu kan tidak boleh bawa jam-jam banyak-banyak, kan sudah di catatan. Ada rombongan saya itu, dia mengumpulkan sedikit banyak, satu ke Masjidil Haram, pulang bawa itu. Ya. Lalu ketika tahu, karena kita beritahu bahwa tidak boleh bawa kecuali semuanya diberikan pada teman-temannya, mungkin. Panjenengan tahu? Di airport itu semua tidak boleh yang di luar jatah itu. Ternyata dia malah diberi jerigen oleh orang penjaga sana. Aneh tak itu? Tapi itulah karena kebaikan mereka, bukan main. Jadi kalau dia baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, jadi jangan menurut kalau tadi saya ngomong kasar, nah Allah memang begitu. Kita jangan suudzon pada Allah. Allah itu maha baik. Ya, kalau kita dulu sering melakukan kesalahan, suka pemarah, ya mari kita kurangi marah kita. Ya kan? Dulu Nabi ketika ya Rasulullah, ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, saya buat dikasih nasihat. Nah, Nabi ngerti orang ini pemarah, maka Nabi berkata, jangan kamu marah. Coba menjalur nasihat mau dikon lata atau sunah dulu. Ya itu kita tata dari sekarang. Ya mudah-mudahan nanti kita dimudahkan. Tidak benar seperti itu ya. Banyak itu hal-hal keyakinan-keyakinan yang salah yang harus kita luruskan. Maka tolong apa yang biasa panjenengan sering panjenengan dengar, yang kira-kira panjenengan ragu-ragu pakai Pak FY itu tanyakan di sini agar kalau itu barang yang dulu bisa diluruskan. Kalau memang sudah benar
ya kita amalkan. Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaan boleh tertulis, boleh langsung. Memang masalah oleh-olehan ini sudah menjadi suara yang mendominasi di Indonesia. Tapi memang tidak selalu oleh dan sebagainya. Jadi apa cerita orang belum tentu teralami oleh diri kita. Itu jelas. Jadi ada yang cerita, wah kok antri ini jowo, wah kok begini-begini loh. Ternyata tidak selalu menimpa diri kita. Jadi itu hanya sebagai referen bagi kita untuk menambah kehati-hatian. Ini ada tips, jadilah orang yang tidak biasa. Artinya misalnya wayai antri panjang misalnya, kalau mendekati asar tentu antri panjang. Ya kita sebelum asar jam-jam 1 sudah kita mandi dulu. Atau banyaknya menjelang subuh baru pada bangun. Kita jam-jam yang agak panjang sebelum subuh bangun dulu, mandi dulu. Jadi ini tips untuk bisa supaya kita tidak mengalami hal-hal yang sering diceritakan orang. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sudah menjelang 5 menit. Mungkin masih bisa satu lagi. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Bu. Saya mau tanya kaitan dengan nomor 2 itu Pak. Seandainya ada orang yang pernah melakukan kejahatan, misalnya mencuri atau korupsi, kemudian apakah di sana juga dilelehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah kalau yang di Indonesia itu dia suka korupsi, di sana dibolehkan jadi korupsi? Tapi ya di sana yang korupsi sopan juga, bukan Bu, tidak. Maka bersihkan dulu ketika di Indonesia, sebelum berangkat bersihkan diri dulu, banyak-banyak beristighfar, ya kan? Banyak-banyak beristighfar, kalau dulu. Siapa sih di antara kita yang bersih, tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa? Siapa? Lalu di sana jadi semut, enak, tidak ada masalah, orang didosokin. Tidak ada. Kita itu pasti punya. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia pasti punya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang bertaubat. Maka sebelum kita berangkat, bersihkan diri kita. Dosa kita bersih, termasuk dosa kepada sesama manusia. Kita minta maaf pada siapapun yang pernah kita salahi. Kalau kita utang ya sebisa-bisanya dibayar. Sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa ya rasa utang, kalau tidak jadi kene pada balik. Artinya bersihkan. Zakat bayarkan. Dulu tidak pernah zakat, ya sekarang zakat. Jadi bersihkan. Nah, nanti ketemu Allah kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu bersih, beliau tidak mau menerima kecuali yang baik lagi bersih. Nah ini, maka justru mumpung kita belum berangkat belum ketemu Allah itu, kita bersihkan diri kita dulu. Kalau dulu kita sok mengambil milik orang lain tanpa hak, kita bersihkan, kita kembalikan. Kalau dulu kita biasa ya melakukan omong kasar, kita bersihkan. Begitu seterusnya. Dan sekali lagi saya sampaikan, tidak ada balas dendam. Allah bukan pendendam, kecuali
Kalau sampai hari yang dikandung badan sudah hilang, ya kan? Dia tidak mau bertobat, selalu melakukan kesalahan dan terus-menerus tidak mau bertobat, Allah akan menimpakan azab karena perbuatan dia sendiri, bukan karena Allah. Ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bi khati'atihi fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang selalu berbuat yang buruk, begitu terus dia berputar dengan barang yang buruk, tidak mau kembali ke jalan Allah, tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki diri, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Tetapi mereka yang mau bertobat, mau menjadi baik, Allah mau menerima tobat, Allah mau memberi ampunan. Jadi jangan khawatir bagi panjenengan yang dulu koruptor, yang dulu ya pokoknya yang kita yang dulu jahat itu ya sekarang kita insaf ya. Apalagi dulu kita memang orang yang baik, selalu melakukan kebaikan meskipun mungkin kita lakukan kesalahan, kan gitu. Kadang kita pun niatnya baik yang kita terima jadi buruk, gitu. Tanggane dikai apa jenenge sayur bening, ya dadine arek ayo banyu kok ngene yo. Ini aku besok tak kayak gitu. Niatnya apa ini? Kayak guling racunan wis ngepi aku. Mau kayak kambing darah tinggi wis stroke piye kan? Kan niat kita baik diterima buruk ya sudah. Ya maka kapan billahi syahidan, cukup Allah sebagai saksi. Atau begitu? Ya, matur nuwun Pak Hamzah. Jadi kita telah belajar bagaimana akhlakul karimah adalah buah daripada iman. Iman itu dipupuk dengan ibadah. Maka kita akan bisa melakukan akhlak itu semua, baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun terhadap masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin memantapkan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit kelupaan, saya tidak meten-meteni ya. Jadi saya dulu belum sekalipun absen mengikuti manasik ini. Itu pun masih banyak merasa kekurangan ketika di sana. Sumeh ngopo yo. Itu. Nah, ini hal-hal ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kalau tidak betul-betul berhalangan, usahakan untuk mengikutinya. Karena di samping ilmu juga silaturahim sesama jemaah. Nah, ini nanti kita akan dibentuk nanti suatu guru, suatu lingkungan dan sebagainya. Manfaatkan ini sebaik-baiknya. Kalau perlu kadang di belakang, kadang di depan, sehingga saling mengenal. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk materi wawasan akhlak. Sementara ditutup, bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.